Halo guys, gue buka masker dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channelnya Elang How. Seorang pesulap yang sepi job karena COVID-19. Semoga COVID-19 cepat berlalu ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat dari gua Elang. Oke guys, jadi di video kali ini berbeda sih, belum pernah gue coba nih. Jadi gue bakal nge-review ikan cupang. Ya, ikan cupang yang sekarang itu lagi musim, lagi ngetren di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi gue mau coba pelihara ikan cupang. Kayak gitu lah, gue coba pelihara di sini. Gue baru beli beberapa ikan cupang ini penasaran kan, ini bukan punya gue ya. Kalau ini bukan punya gue, ntar gue kasih tahu ini punya siapa. Kalau ini punya gue. Terus gue mau kasih lihat juga beberapa mitos tentang ikan cupang. Jadi ikan cupang itu yang pertama, dia suka menyendiri. Dia suka menyendiri kayak gue sendiri. Kayak gitu. Jadi yang kedua itu dia salah satu hewan herbivore. Terus yang ketiga, dia nggak membutuhkan ruang yang gede. Jadi walaupun kita taruh di botol kayak gini, dia juga udah puas, dia senang gitu. Dia nggak suka ruang yang gede-gede. Terus kalau misalnya kita taruh di akuarium juga, di akuarium yang gede, dia juga nggak perlu filter yang saringan air tuh, dia juga nggak perlu. Terus ikan cupang ini juga salah satu hewan liar yang ada di air. Jadi ini guys, ini makanan ikan cupang. Ini sih gue baru tahu sih, baru beli, baru mau main ikan cupang, jadi nggak ngerti. Tadi gue beli ini 5, terus katanya ini sekalian kan mas makanannya ini kayak larva gitu, kayak larva air. Emang larva di air ya? Ini apa ya? Oh, kutu air ya, tadi kata masnya ini kutu air. Ini segini itu dia 5.000 rupiah. Dia nggak tahu ngitungnya gimana. Paling sekantong ini 5.000 rupiah. Terus ini harganya, nggak tahu nggak berapa ini harganya. Satunya ini 50.000 guys. Karena ini yang emang bibit-bibit master. Ini gue beli 50.000 satunya. Oke guys, terus yang ini, kalau kita mau bahas ikan cupang, kalau gue jelasin nggak bakalan lengkap karena gue baru mau main ikan cupang. Kita langsung panggil aja ya pemilik ikan master ini. Oke, nggak gue panggil. Hey Riwong guys, hey Riwong, sini bro, duduk sini. Yo. Pakai masker ya? Bukan, nggak apa-apa pakai masker. Biar lo kelihatan gantengnya. Dulu aman kan? Aman, insyaallah aman, tenang aja. Aman. Buka maskernya, jangan ragu-ragu dulu. Bagi gil boneng. Tidak apa-apa, buka aja maskernya. Oke, buka. Wush, Harry Wong. Jadi Harry Wong ini saudaranya Baim Wong guys. Kau saudara Baim Wong kan? Wongnya doang Oh, saudara. jadi dia satu marga sama Baim Wong. Jadi gini nih bro, ini kan masuk di channel YouTube gua nih bro, channel YouTube kita nih. Nih gua kan nge-review ikan cupang, tau kan cupang? Lu ikutan juga? Yo, kita mau kayak lo. Oh. Tadi ini gua beli 50.000 satunya, bener gak? Iya. Apa kemarin atau kemurahan? Nggak tahu juga sih, kan kita harus lihat dulu dari ini. Kalau dalam plastik sih mungkin. Kalau emasnya tadi ini bibit master. Jadi kalau misalnya yang biasa itu harganya 10.000, kalau yang bibit master 50.000. Bener gak itu? Jadi kalau cupang lagi apa namanya? Kita lihat aja. Oke, review aja. Lihat Dulu aja. ikannya, baru saya bisa nilai. Begini kita gunting dulu guys. Ntar biar orang yang melatih cupang yang nilainya ini apa bagus apa enggak. Nih bang, coba lihat. Kalau cupang ini kebanyakan udah terkenal sih, pasti ahli-ahlinya
intinya juga tahu kalau ini adalah cupang bagan namanya. Dia ada bagan dan jenis-jenis lainnya. Kalau untuk yang bagan itu stabil umum, masyarakat kayak di kampungan dulu kayak masih kecil tuh nangkap di kali gitu ya. Itu udah biasa mereka tuh nangkap sejenis bagan ini untuk diadu atau kalau untuk dipiara-piara kan orang biasanya yang ekor-ekor yang panjang. Ikan hias ya. Betul, ikan hias. Tapi dia cupang. Sama jenis cupang. Jenis cupang juga, tapi dia kalau ini kan bagan ini umum semua orang udah pada tahu. Kalau standar aja sih kalau untuk bagan itu harganya 50.000. Menurut saya sih begini, ikan itu tidak ada harganya lah. Dia bukan sesuatu barang yang kita jual belikan atau apa, handphone atau segala macamnya kayak motor, mobil ada harganya gitu. Kalau cupang ini maupun yang cupang piaraan atau mau cupang adu bahkan kayak gini orang melihat dan dia tertarik atau warna yang menarik orang itu jadi pesona, suka sama cupang ini, harga berani dibeli berapapun. Jadi kayak dulu kayak musim batu. Jadi kalau batu itu nggak ada harganya, betul kan? Semua orang pada tahu kalau batu itu nggak ada harganya. Batu akik segala macam. Ketertarikan orang. Betul. Kemarin. Iya. Kalau ini boleh lah dipiara nanti kalau memangnya hobinya diadu segala macam. Kalau untuk awal kamunya suka memulai untuk piara ikan cupang, kamu dari awalnya dulu. Ya dulu. Tapi langkah awal udah benar ini. Gitu. Jadi ya nggak problem sih kalau memang mau piara ini apa sih. Tapi ini kan kalau gue lihat punya lo nih, ini pasti udah main kemana-mana. Ya saya mah mainnya kemana-mana, cupang saya mah di rumah aja bang. Terus kalau misalnya tarung gitu dibawa kemana? Kering tinju, enggak kan? Abang apa? Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Jadi ini bang punya lo yang paling ini nih, yang paling sering menang itu yang mana? Kalau lo tarung sering menang tuh, pasti ada dong yang spesial dari antara banyak ini. Kalau untuk yang petarung gua adanya di sini. Ini namanya cupang gana. Mau tahu singkatannya? Gana? Dari dalam ranah. Enggak. Terus? Jadi ikan cupang ini saya beli dan juga saya piara sampai seperti ini. Boleh dibilang kalau untuk dia bapak emak nenek kakeknya sih memang dia bagian dari bagan, ikan cupang bagan. Cuman setelah saya didik seperti ini, pertarungannya juga hebat, tidak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Paling kabur doang sih dia. Kabur. Jadi ini namanya cupang gana. Mau tahu singkatannya? Semenjak ini kan dia ikan cupang ini kan dia viral ya, kemana-mana juga gara-gara corona. Jadi namanya gana. Apa gana? Gara-gara corona. Gara-gara corona jadi main cupang gitu. Betul. Jadi nggak hanya orang bosen doang ngeliatin bininya ntar hamil terus kan kalau di. Udah bini bang. Tapi ini kan ada yang jago ya. Ini kalau misalnya tarung pasti taruhan dong. Kalau masalah taruhan kayak gini yang mendingan saya piarain sih. Hah? Nggak taruhan? Nggak taruhan, cuman cari nama aja sih. Jadi kalau menang udah gitu dong, nggak ada taruhan. Kagak lah. Jadi kalau Bohong pasti. nggak mungkin lah. Gimana taruhan? Jangan. Nggak apa-apa, orang juga ngerti pasti kalau misalnya tarung kayak gini pasti taruhan pakai duit ini. Ini pernah menang berapa paling mahal tarung? Kemarin saya sih nggak taruhan sih, cuma ikut-ikut turnamen aja. Ada turnamen cupang? Ada turnamen cupang. Jadi ya pertanyaan kamu itu seperti seseorang yang pernah nanyain saya gitu. Jadi juga. Soalnya gue mau mulai main cupang nih. Kayak kalau cuma buat pelihara doang kayak biasa. Betul. Jadi kalau piara cupang ini lang bisa kamu
cari teman-teman cupang juga, jadi kamu tuh nggak sendirian lagi dan juga bisa cari teman-teman baru, jangan hanya futsal lah, olahraga segala macam. Ikan cupang ini juga nggak anak-anak kecil dong yang piara, seumur umur bapak saya juga dia kalau yang hobi-hobi ikan juga persatu kan. betul ya, jadi cari teman aja. Kalau dibilang piara ikan cupang hanya butuh ekonomi terus dijudikan, itu sih mendingan nggak usah. Tapi pernah kan? Kalau itu mah, kalau yang ikan-ikan yang gana-gana kayak gini segala macam mah saya nggak pernah untuk taruhin. Cuman kalau cari nama iya, maksudnya cari nama itu bukan cari nama apa, kayak kita ikutin turnamen. Kalau kita menang juara 1 dikasih berapa, kita udah ada pendaftarannya berapa duit ke. Jadi kayak bola. Lebih ke ini ya. Jadi ada bisnis bukan ke duit ya. Bukan. Kalau duit kerja. Kalau duit kerja ditarungkan bisa. Paling kita kalau pulang kerja diginiin doang, deketin terus Kalau itu dia lihatnya kembangnya, dia lihat berantemnya seperti apa, kamu nanti lihat aja. Kalau dia udah mulai kasih tahu, jadi gitu, jadi enggak buat buang-buang stres doang sih lah. Di rumah pulang rumah lihat dia berantem, jangan kita terus sama dia dengerin tetangga kita berantem sama bininya kan. Iya, jadi kalau ditempelin kembang gimana? Jadi buat Ya. kita punya gue ini bisa jadi kayak gitu loh. Nah bisa. Bisa. Ya, sekarang pun bisa. Bisa. Cupang itu gini, uniknya Heeh. ikan yang ada di sungai atau di luar laut ya, maksudnya bukan tempat yang air yang asin ya. Paling uniknya, saya bingung. Kenapa saya mau piara cupang? Saya uniknya itu saya bingung kalau ikan lele ketemu sama ikan lele berteman, Benar. belut sama belut berteman. Iya kan? Terkecuali ular kalau sama ketemu satu jenisnya nggak mungkin berantem selain ketemu ular yang lain gitu ya. Tapi ini ikan cupang ini kalau ketemu sama-sama dia tahu ikan cupang maunya berantem mulu, gue bingung dia mungkin kelahiran sama Deddy Komputer. Enggak, soalnya kalau menurut gue nih, kenapa cupang kalau bertemu dia berantem? Karena menurut dia itu lawannya ini mau ngambil tempat kekuasaan dia, daerah dia. Kalau menurut gue, makanya dia kalau ketemu pasti berantem. Nah itu saya kayak kurang paham ke situ deh, kalau ada bahasa cupang lah, memang gue mau gali sampai ke sana. Iya sih, kalau menurut saya sih ikan cupang juga kenapa orang piaranya pakai botol, kenapa mujair piaranya di akuarium atau koi atau semacam kan, piaranya di akuarium. Kenapa ikan cupang ini piaranya di tempat-tempat barang-barang yang kecil, memang itulah kesukaan dia. Dan tempat kecil sempit sendiri. dia suka menyendiri kayak lu kan. Bang, Ya, kasih tips dong buat teman-teman yang mau melihara cupang itu kayak gimana gitu. Langkah awal yang harus dilakuin. Tipsnya yang penting ikan cupang kamu jangan digoreng. Jadi tipsnya itu doang, jangan digoreng cupang. Jangan digoreng cupangnya. Dilihatin kayak gini nih. Jadi kalau misalnya lu jual cupang juga kan bang? Beli apa? Saya enggak jual cupang sih, cuman kalau ada kembang biaknya nanti udah punya anak yang banyak, saya nggak bisa kasih dia makan. Oh, kasih orang gitu. Enggak kasih orang, jual ke orang. Oh, jual. Ya, Tapi iya. sekarang di belakang banyak gitu ya? Di belakang ada banyak ya. Di rumah juga masih ada sekitar 90 ekor lebih lah. Oh, iya. Terus di belakang tuh lagi ada yang Turnamen sparring ya. Turnamen cupang. Ntar Iya. kita sana ngeliat ya. Boleh. Ntar jadi guys, kebetulan di samping rumah dia ada tanding cupang, olahraga cupang. Iya. Ntar kita videoin. Ini punya gua ada 5, punya lu banyak kan bang? Iya. Ntar gua boleh dong buat cupang lo dilatih di sini. Boleh ya. Boleh. Iya. Terus makan ini udah pas. Ya. Benar. Terus makannya caranya apa? Setiap hari kasih makan apa? Kita pulang kerja, kalau kita mau keluar kerja, kira-kira ikan cupang kita mana yang kan bisa lihat. Mana apa? Iya, itu kan hidup kan. Kalau habis, dikit aja, jangan terlalu banyak kan. Cupang itu kan perutnya kecil, jadi nggak. Kalau segitu bisa pakai sekitar setengah bulan itu kalau. ini kan kecil kan, kalau setengah bulan gede dong.
Maksud saya kasih ikannya gitu. Oh, kasih ikan. Ya, kalau untuk satu ikan ya, Oh, itu setengah bulan atau sebulan. sebulan Cuma begini. kalau ikan-ikan yang kita ikutin turnamen jangan terlalu banyak makan, terlalu kenyang gitu. Jadi kayak kita orang fitness tuh. Jadi jangan harus diatur juga makanannya. Ini bang, ini kan gue baru beli nih, baru beli tadi berapa jam yang lalu. Betul. Terus kalau misalnya mau gue aduin itu nunggu kapan, nunggu berapa hari, apa nunggu dia gede, apa nunggu Sekarang gini, kamu beli tempat orang, Heeh. pasti dia pegang atau dia ngambil ikan itu buat masukin ke plastik. Enggak, tapi kita dipakai ini tangguhan. Oh ya, bebas lah. Di situ dia udah mulai kaget. Nah, terus dia di sana pindahin ke sini, tempatnya juga dia tempat baru, jadi kayak adaptasi gitu. Oh. Jadi dia untuk mengenal suasananya dulu. Jadi lebih baik kalau memang untuk ikut turnamen atau ditanding, lebih baik kamu apa yang namanya. Cuma kalau kamu udah kebiasaan piara cupang ini, kamu akan tahu sendiri lah. Bener-bener. Udah siap apa belum. Kayak kita jangan piara cupang tuh jangan hanya miara doang, tapi menikmati konsentrasi dengan ikan kita dan juga fokus apa yang Ikan itu loh. gitu. Oh, jadi ini guys nih ikan yang udah Betul ya. mungkin ini nih, tinggal ditaruh nih. Iya, taruh. Ya, tadi juga lihat kondisi taruh ya. Agak lebih jelas. Iya. Ya. Oke guys, sebentar. Dia kan kaget kayak gitu. Kalau kita simpan, ya pegang. Kalau gitu. Ya, jadi akhirnya tuh harus dia tenang, dia melihat lawannya akan dia ajar. Oke, gitu. Informasi yang sangat bermanfaat, guys. Jadi kayak gitu aja, guys. Info tentang cupang dari ahlinya, benar-benar ahli. Saya di atasnya ahlinya ahli. Kayak siapa? Tongkat ahli. Iya. Emang iya. Tongkat ahli kan? Enggak. Bodoh. Oh gitu. Jadi ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang melihara cupang? Nggak perlu sih. Saya rasa kalau yang merah cupang itu kan bukan saya doang. Jadi. Tapi kayak gue nih, gue belum tahu apa-apa tentang cupang. Kan barangkali di sana masih Dulu lagi yang Jepang mulu sih, Jepang gak tahu. Bahaya guys. Saya sih pesannya gini aja, kalau ada kesalahan apapun, saya bicara juga ada yang kekurangan, saya juga nggak begitu ahli. Cuman kalau untuk hobi ikan cupang, bedanya sama orang-orang hobi yang miara koi atau mujair atau segala macam beda-beda ya. Ikan mahal. Hobi kita aja sih yang kita mengatur kita mau arahnya kemana gitu ya. Mau apaan sih? Ini udah jam 3 guys. Jadi guys, terima kasih udah nonton video ini. Tapi jangan lupa Subscribe dong di channel siapa? Lang Arau. Siap. Dan juga jangan lupa komentar di bawah video ini. Jangan lupa share ke Facebook. Ada di follow IG kita. Ya, Lang Arau dan Harry Wong. Herwo. Siap. Oke guys. Oke guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.